Coba deh kamu buka WhatsApp sekarang. Bayangin atau lihat langsung riwayat obrolan kamu sama salah satu sahabat paling dekat dari zaman SMA atau awal kuliah dulu. Orang yang mungkin dulunya tahu semua rahasia kamu, yang bisa diajak nongkrong sampai jam 3 pagi cuma buat membicarakan hal-hal sepele yang gak penting. Kalau kamu baca lagi pesannya sekarang, mungkin ada sedikit perasaan melankolis yang turun pelan-pelan ya kan? Mirip rintik hujan di kaca jendela gitu. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal membedah sebuah fase pendewasaan yang rasanya sepi banget dan seringkali nggak kita sadari sedang terjadi di hidup kita. Coba tanya ke diri sendiri. Jujur aja nih, kapan sih terakhir kali kalian bener-bener ngobrol yang utuh? Bukan cuma basa-basi membalas Instagram story pakai emoji api atau mengucapkan selamat ulang tahun setahun sekali murni karena formalitas. Realita yang paling menyakitkan dari situasi ini adalah ternyata nggak ada pertengkaran hebat, nggak ada drama pengkhianatan juga. Kalian berdua cuma pelan-pelan memudar, tenggelam dalam kesibukan masing-masing, dan tahu-tahu berubah jadi dua orang asing yang kebetulan aja punya memori bareng di masa lalu. Oke, kita masuk ke inti pembahasannya. Sebuah fase pendewasaan yang paling sepi, sunyi tanpa pertengkaran. Dan kesunyian ini membawa kita ke satu realita pahit, yaitu duka kehilangan sahabat yang seringkali nggak diakui. Gini ya, perasaan sesek di dada yang kamu rasain itu valid banget. Rasanya tuh beneran kayak kehilangan sebuah rumah. Bangunan rumahnya sih masih berdiri kokoh di sana, tapi kuncinya udah diganti. Kamu nggak bisa masuk lagi. Fakta menariknya nih, di ruang konseling, banyak orang justru menangis jauh lebih keras karena kehilangan sahabat loh, dibandingkan saat mereka cerita soal mantan pacarnya. Dalam dunia psikologi, rasa sakit yang nggak kasat mata ini punya nama, disenfranchised grief atau duka yang nggak diakui. Ini adalah jenis duka di mana lingkungan sekitar kamu nggak ngasih ruang atau validasi kalau kamu tuh lagi kehilangan sesuatu yang super berharga. Alhasil, kamu terpaksa menanggung patah hati ini sendirian dalam keheningan total. Coba deh kita bandingkan. Kalau kamu putus cinta, wah teman-teman pasti otomatis datang bawain es krim, nyediain tisu, muterin lagu-lagu sedih, dan membiarkan kamu menangis selamaan suntuk. Dukungannya luar biasa kan? Tapi, gimana kalau kamu pelan-pelan kehilangan sahabat terbaik kamu? Masyarakat kita tuh nggak ngasih panggung buat duka yang satu ini. Kamu malah disuruh maklum dengan kalimat sakti, yaelah namanya juga udah dewasa, wajar dong kalau pada sibuk. Nah, reaksi sosial inilah yang secara nyata bikin kita merasa benar-benar nggak punya support system saat menghadapi yang namanya patah hati pertemanan. Jadi, ini memunculkan satu pertanyaan besar. Kenapa sih kita bisa sampai menjauh? Mari kita lihat pergeseran fondasi yang lagi terjadi tepat di bawah kaki kita. Coba perhatikan pergeseran radikal ini. Waktu kita masih remaja, pertemanan tuh dibangun di atas kedekatan fisik atau situasi. Kamu berteman yang murni karena duduk sebangku, atau kebetulan satu kos. Tapi begitu kita masuk fase dewasa, boom! Kedekatan fisik itu hancur, dan langsung digantikan sama yang namanya kesamaan nilai hidup atau value. Ini tuh transisi yang tajam banget. Yang dulunya sekedar nongkrong santai sepulang sekolah, tiba-tiba sekarang berubah jadi keharusan mengatur jadwal ketemu dari 3 bulan sebelumnya saking susahnya. Nah, di titik inilah realita mulai memisahkan jalan hidup kalian. Dan perlu ditekankan, nggak ada satu pihak pun yang salah di sini. Kalian berdua cuma lagi bergerak ke garis lintang yang beda aja dalam hidup. Mungkin saat ini kamu lagi menaruh seluruh energi kamu buat mengejar karir, sementara sahabat kamu fokusnya udah pindah ke urusan parenting dan mengurus anak. Prioritas kalian berubah drastis, otomatis kapasitas energi juga ikut berubah. Ujung-ujungnya kebutuhan obrolan kalian jadi beda banget dan emang udah nggak bisa nyambung lagi secara natural. Terus gimana cara mengatasinya? Kita masuk ke pembahasan melepaskan rasa bersalah. Di sini kita butuh sedikit pendekatan tough love atau cinta yang tegas. Secara konseptual, tanpa sadar kamu tuh lagi terjebak di dalam apa yang disebut sunk cost fallacy atau gampangnya jebakan investasi masa lalu. Ini tuh logika yang keliru banget. Kamu merasa harus terus menahan pertemanan yang masa berlakunya udah kedaluarsa, murni cuma karena kamu mikir, gila aja gue menjauh, kita kan udah berteman 10 tahun dari zaman susah bareng. Padahal logika masa lalu kayak ginilah yang justru menahan kamu buat bertumbuh di masa kini. Jadi, poin krusial yang harus kamu ingat baik-baik adalah ini. Durasi pertemanan yang panjang di masa lalu itu sama sekali bukan jaminan kecocokan di masa kini. Beneran deh, bukanlah sebuah tindak kejahatan kok kalau kamu berhenti mengirim pesan ke mereka duluan. Dan sebaliknya, mereka juga bukan orang jahat cuma karena memilih lingkungan baru yang lebih sejalan sama prioritas hidup mereka sekarang.
Kita harus mulai menerima fakta kalau nggak semua hubungan manusia itu didesain buat bertahan seumur hidup. Beberapa teman tuh emang sengaja dikirimkan ke hidup kita cuma sebagai teman seperjalanan sementara. Fungsinya ya murni buat menemani kamu melewati satu babak spesifik aja di kehidupan kamu. Kalau kamu maksa terus menggandeng tangan orang yang aslinya udah mau berjalan ke arah yang beda, pada akhirnya ya tangan kamu sendiri yang bakal lecet dan terluka. Oke, sekarang supaya lukanya nggak makin parah, mari kita buka kotak P3K mental kita. Kita bahas solusi praktisnya ya. Ini ada langkah terstruktur buat bantu kamu pulih. Langkah pertama, lakukan yang namanya penerimaan radikal atau radical acceptance. Izinkan diri kamu buat berduka. Kalau kamu kangen banget sama masa-masa SMA dulu, ya menangislah nggak apa-apa. Terus terimalah secara utuh kalau babak pertemanan itu emang udah resmi ditutup dan nggak bakal pernah terulang lagi. Semakin cepat kamu menerima realita ini tanpa penyangkalan, percaya deh, dada kamu bakal kerasa jauh lebih lega. Langkah kedua yang brilian banget buat dilakukan di fase dewasa adalah mulai audit pertemanan dan turunkan ekspektasi sosial kamu. Kamu nggak perlu menuntut satu orang buat memenuhi segalanya. Malah, jauh lebih sehat kalau kamu mulai mengkotak-kotakan teman. Ada teman yang khusus buat ngopi dan menyalurkan hobi, ada teman kantor yang khusus bahas pekerjaan, dan mungkin cukup 1 atau 2 orang aja di lingkaran terdalam kamu yang dijadikan teman buat ngobrol dari hati ke hati atau deep talk. Masuk ke langkah ketiga, saatnya kamu mengambil balik kendali atau remote control atas kebahagiaan kamu sendiri. Daripada meratapi dan terus-terusan mikir, duh sedih banget ya sekarang kita jadi orang asing, mending ubah cara pandang kamu, bingkai ulang kesedihan itu jadi rasa syukur yang dalam banget. Bersyukurlah atas semua kekacauan, tawa, dan kegembiraan di masa muda kamu, karena sahabat kamu itu pernah bikin hari-hari kamu nggak terasa sepi di babak kehidupan tersebut. Rayakan kenangannya, bukan meratapi kehilangannya. Semakin kita bertambah usia, dunia emang seringkali kerasa makin sepi. Tapi guys, dengerin ini. Kesepian ini bukanlah sebuah kutukan. Ini tuh cuma proses seleksi alam yang supernatural, sebuah filter buat menentukan siapa yang benar-benar bakal bertahan saat hidup kamu masuk ke fase yang paling membosankan sekalipun. Ingat ya, harga diri kamu tuh sama sekali nggak ditentukan dari seberapa ramai grup WhatsApp kamu atau seberapa banyak likes yang kamu dapat dari lingkaran masa lalu. Kamu tuh berharga murni karena kamu masih bernapas dan berjuang hari ini. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, aku punya satu tugas kecil, tapi efeknya bakal besar banget buat batin kamu. Tantangannya gini, ambil jurnal kamu hari ini, atau cukup ucapkan aja di dalam hati. Tulis 1 kalimat terima kasih yang pendek buat sahabat lama kamu yang sekarang udah jadi orang asing itu. Ingat 1 aja kebaikan terbesar yang pernah dia lakukan buat kamu. Nggak perlu dikirim beneran ke orangnya kok. Biarkan aja alam semesta yang menyampaikan energi baik dan kenangan itu ke dia. Ini adalah cara paling elegan buat menutup sebuah babak kehidupan dan membantu kamu buat melangkah maju dengan hati yang jauh lebih ringan. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh. Dan terima kasih udah menemani aku membedah materi ini sampai akhir.